Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat? Sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Amin. Sebelum kita mulai belajar, sebagaimana biasa, hendaknya kita membaca doa dulu. Dengan doa kita banyak hikmah-hikmahnya. Antaranya kita ini insya Allah dijadikan murid yang soleh dan solehah. Untuk doa saya mohon kepada saudari Fadilah untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mendengarkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita absen dulu. Semoga hari ini tidak ada yang alfa. Amin. Oke. Nomor pertama Aina Rahmat Utami. Hadirah. Alvin Ramadan. Anissa. Hadirah. Azkia. Cesa Aulia Putri. Daroji. Diandra. Hadirah. Diana. Hadirah. Faroha. Hadirah. Febrian Adi Saputra. Fitri Lailia. Fitri Oktaviani. Ilham Saifullah. Irfan Maulana. Zuhria. Khairul Baria. Qurratul Aini. Maharif. Mar'atus Solihah. Muhammad Nazar Faiz. M. Nazril Habibi. Kemudian Muhammad As-Sobah. Kemudian Mutia. Abdul Karim. Nur Ahlina. Nur Alisa. Rohma. Septia Putri. Syaroh Hadayani. Siti Fadila Jayanti. Yang terakhir Zainal Arif. Guys, terima kasih. Memang kelas 9A ini rajin-rajin. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita memasuki belajar. Pada kali ini pelajaran fikih menerangkan tentang zakat. Zakat itu meliputi ketentuan. Saya melanjutkan seperti yang kemarin kan tentang Yusahwi. Silakan tuh. Sekarang memasuki bab zakat, tentang zakat. Nah, zakat ada ketentuan. Masalah zakat meliputi ketentuan, yaitu tentang definisi atau pengertian. Kemudian tentang dalil-dalilnya. Ada lagi tentang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dan ada juga tentang orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa mereka? Orang itu salah satu keluarga Nabi. Memang beliau itu Nabi dan keluarganya tidak layak menerima zakat. Apa sebab? Karena zakat itu harta kotoran. Makanya Nabi itu tidak mau makan harta kotoran. Paham tuh? Nah, kita ulangi masalah zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat tijaroh. Semuanya zakat. Nah, zakat
secara bahasa, ya kan? Ada secara bahasa, ada istilah. Secara bahasa, zakat itu menambah barokah. Ada lagi zakat itu definisinya tentang zakat, ada yang menjelaskan mana-mana harta yang sudah masa nisab kita berhak mengeluarkan zakat kepada mustahik zakat. Kalau sudah sani sob, sudah tepung tahun, orang Jawa bilang haul tepung tahun, maka orang yang mampu, yang berkewajiban wajib zakat. Apakah zakat padi, zakat mal, zakat tijaro, dan seterusnya. Nah, kemudian tunggu, namanya. Nah, kalau kita menerangkan tentang zakat ataupun sholat, pasti ada dalilnya. Zakat wajib, kata siapa? Ada dalilnya, ada pengambilannya. Kalau tidak ada pengambilannya, mereka tuh mamang, ragu, seakan-akan tidak percaya. Dalilnya ada dalam Quran, kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya nggak? Ingat kan? Saya percaya kelas 8 ini pinter-pinter. Dirikanlah sholat, laksanakanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini dalilnya, pengambilannya. Jadi orang yang berzakat itu tidak mamang, tidak ragu, ada dasarnya. Paham nggak kira-kira? Kalau nggak paham tanya, boleh. Malu bertanya, bisa? Oke. Kemudian ada lagi yang namanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Siapa dia? Itu dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah, ya At-Taubah kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal ngamilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghurimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu ngalimun hakim. Ini mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Antaranya fakir miskin. Fakir itu orang yang tidak punya harta, tidak punya mata pencaharian, sementara banyak kebutuhannya. Fakir tidak punya pegangan, tidak punya pengubah jiwa, sementara anaknya banyak, berbel, lagi-lagi lahiran, sementara yang dimakan tidak ada. Ini tidak punya harta, tidak punya mata pencarian, selalu susah. Ini kategori fakir. Paham nggak? Kalau miskin, punya pekerjaan, punya mata pencarian, umpama satu hari dapatnya 50.000, umpama pemakaiannya lebih dari 100, bagaimana bisa kaya? Ya nggak? Oli seket, mana 100? Fakir itu, miskin. Ada ditanya, kamu pakaiannya hebat sekali, jadi hanya pakaian masa kini. Masa kini bahasa Arab, miskin kamu, masa kini miskin. Ya enggak? Masa kini jauh beda. Itu bahasa Arab, miskin kamu tuh pakaiannya.
nampak ketiaknya, saking miskinnya. Dibilangnya zaman masakin. Yang begitu luas, adakah yang mau bertanya? Kalau ada silakan, boleh. Ada lagi? Boleh. Siapa yang berhak menerima zakat? Oke. Yang ketiga? Alright. Pertama si penanya menanyakan tentang mal. Nah, mal itu bahasa Arabnya malun. Jadi mal itu zakat. Yang kedua zakat mal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya harta benda. Harta benda yang sudah senisab, ya, yang sudah tepung tahun, apakah malnya itu berupa padi atau beras atau tijaro, sudah memenuhi syarat, sudah layak, sudah berkewajiban, itu zakat mal, harta benda. Harta benda, ya, jadi harta benda zakat mal, zakat harta benda meliputi padi ataupun zakat tijaro ataupun yang selainnya mal. Syaratnya harus senisab tepung tahun. Jadi kalau kita jadi orang dermawan, katakanlah pegawai negeri yang gajinya melebihi orang petani, ini enggak wajib tepung tahun. Yang penting kalau sudah layak ya zakat. Tapi kalau petani zakat mal harus sudah satu sob. Paham nggak? Sudah tepung tahun. Misalnya zakat tahun sekarang, tahun depan lagi ya kita tanggal berapa atau bulan berapa, itu pun kalau sudah berkewajiban. Tapi kalau belum kewajiban, enggak usah. Yang kedua, tadi kata Siapa yang berhak menerima? ya tadi saya katakan tuh asnaf 8, selebihnya nggak wajib. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, hanyalah mereka orang-orang fakir miskin, amil, orang yang bekerja, mengelola, mengurus, kemudian wal alafati qulubuhum, orang yang hatinya lemah. Hatinya lemah itu maksudnya yang dilunakan. Kemudian wa firiqob, iqob itu hamba sahaya. Kemudian wal ghorimin, orang yang punya hutang banyak meskipun sehat-sehat, ghorim namanya, itu dapat bagian zakat. Pokoknya tadi yang katakan, yang tadi yang bilang tuh selain di sini yang 8 tuh tidak wajib zakat. Cuman asnaf 8 orang, golongan 8 yang berhak menerima zakat. Contoh tadi kan, ada golongan yang tidak berhak zakat, orangnya sugih ataupun yang layak, antaranya golongannya Ali Muhammad, keluarganya Kanjeng Nabi, tidak berhak menerima zakat. Apa sebab? Mereka orang itu tidak mau makan harta kotoran. Paham nggak? Zakat itu kotoran. Masa kotor dimakan? Nabi nggak mau. Tapi lo sampean, jangankan kotor, kayak lemam, kempaman. Maaf. Ya, menanyakan tentang gimana bedanya fakir dan miskin. Kalau fakir itu tidak punya penghasilan, jadi tidak punya mata pencarian, kebutuhannya banyak. Umpama dapatnya 10.000, makan ya seketeku atau 70.000, kan masih jauh. Atau orang yang tidak punya usaha, itu fakir. Apa? Kalau miskin, ada penghasilan, ada pemasukan,
nggak stabil dengan pemasukannya. Umpama gajinya satu hari, kalau harian ya 40.000, makainya atau dipakainya keluarganya, istrinya dan anaknya lebih dari itu sampai habis 80.000, itu tergolong kategori miskin. Kalau fakir tidak ada usaha, orang miskin, orang terpapar, tidak ada mata pencarian, tidak punya usaha, tidak ada pemasukan. Kalau miskin ada usaha atau mata pencarian tapi tidak menutupi, itu miskin. Mau miskin? Ya kalau lebih jangan miskin, yang kaya, yang sugi, yang kaya kalau bisa. Tapi kalau nasi gimana? Ya kalau bisa, yang kaya, uangnya banyak, punya mobil, itu terusnya. Kalau bisa, masalahnya, kalau orang kaya tuh makan ada, beli bakso mampu, beli sate mampu, dengan makan cukup, belanja cukup, ibadah agak tenang, ya nggak? Tapi kalau miskin, kalau melarat, mau sholat nggak dimangan, kan nongkrong tuh. Makanya selama kita di dunia, kejarlah cari dunia supaya kaya. Tapi jangan apa-apa yang saya sampaikan, ada yang paham? Tak ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, syukur. Kami pun cukup sampai di sini. Semoga kalian jadi murid yang baik, bahkan yang terbaik, supaya jadi contoh pada adik-adik kamu yang kelas 8, kelas 7. Untuk itu kami terakhir ucapkan terima kasih. Semoga kalian untuk langkah berikutnya jadi murid yang terbaik. Akhirul kata, ila liqa ma'a salama. Dan yang paling terakhir, marilah kita tutup dengan doa alhamdulillah. Ila liqa'i ma'a salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.